1 Perbankan Syariah. Dari kelompok 2 yang membahas tentang suku, yang beranggotakan saya sendiri, Nurul Kamilah. Saya Aldi Alayubi. Saya Sukma Wijaya. Pengertian sukuk. Sukuk secara bahasa berasal dari bahasa Arab yaitu shaq, yang memiliki arti instrumen legal ataupun cek. Secara istilah, sukuk atau obligasi syariah adalah bukti penyertaan atas kepemilikan aset negara. Bila kita membeli sukuk, artinya kita membeli aset negara. Sejarah sukuk. Dalam sejarah ekonomi Islam, sukuk bukanlah instrumen keuangan yang baru. Sukuk sebagai instrumen keuangan telah lama digunakan dalam perdagangan domestik maupun internasional oleh para pedagang muslim sejak abad 6 Masehi. Pada abad 21, istilah sukuk mulai populer dan umumnya digunakan oleh pemerintah maupun perusahaan dalam memobilisasi dana untuk pembiayaan bagi proyek-proyek tertentu. Penerbitan sukuk di Indonesia pertama kali dilakukan oleh PT Indosat Tbk pada tahun 2002. Penerbitan Undang-Undang SBSN atau Surat Berharga Syariah Negara sendiri baru dilakukan pada tahun 2008. Dan hingga kini penerbitan sukuk negara dilakukan secara reguler baik di pasar domestik maupun internasional. Penerbitan sukuk di negara dilakukan untuk kepentingan pembiayaan proyek infrastruktur. Perkembangan sukuk di Indonesia dapat dilihat pada grafik perkembangan sukuk. Sejak pertama kali diterbitkan pada tahun 2002, perkembangan jumlah nilai emisi sukuk mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Perkembangan pasar modal syariah salah satunya ditandai dengan maraknya penawaran umum sukuk dengan akad ijarah. Dan pada saat itu nilai emisi sukuk tumbuh sebesar 92%, sebesar 1.424 triliun. Hal ini sejalan dengan diterbitkannya Fatwa nomor 41 DSN MUI 3 2004 tentang obligasi syariah ijarah. Dapat dilihat pula kenaikan terjadi di tahun 2007 hingga 2008 yang cukup signifikan sebesar 39% dan 73%, di mana aspek pendorongnya adalah telah terbitnya paket peraturan nomor 9A 14 tahun 2006 tentang penerbitan efek syariah dan akad yang digunakan di dalamnya. Hingga saat ini perkembangannya pun semakin meningkat. Karakteristik sukuk. Yang pertama, sukuk merupakan bukti kepemilikan suatu aset berwujud atau hak manfaat. Yang kedua, pendapatan berupa imbalan, margin dan bagi hasil sesuai dengan jenis akad yang digunakan. Yang ketiga, terbebas dari unsur riba, gharar dan maisir. Yang keempat, penertiban melalui spesial SPV. Yang kelima, memerlukan underlying aset. Yang keenam, menggunakan proses sesuai dengan prinsip syariah. Keunggulan sukuk. Yang pertama, aman sebagai investasi karena deposit tidak ada, pembayaran nominal dan imbalan dijamin oleh negara. Yang kedua, penawaran fixed rate memberikan imbalan tetap yang dibayarkan secara periodik. Yang ketiga, dapat diperjualbelikan sebelum jatuh tempo. Resiko sukuk. Yang pertama, resiko gagal bayar atau default risk. Resiko ini hampir tidak ada di sukuk retail. Yang kedua, resiko likuiditas adalah potensi kerugian apabila sebelum jatuh tempo pemilik sukuk retail yang memerlukan dana tunai mengalami kesulitan dalam menjual sukuk retail di pasar sekunder pada tingkat harga yang wajar. Yang ketiga, risiko pasar. Risiko pasar adalah potensi kerugian dari investor apabila terjadi kenaikan tingkat sukuk bunga yang menyebabkan penurunan sukuk retail di pasar sekunder. Akad transaksi sukuk ijarah.
Sukuk izarah adalah pemindahan hak guna atas barang atau jasa tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan barang atau jasa itu sendiri. Sukuk mudharabah adalah sukuk yang diterbitkan berdasarkan perjanjian atau akad mudharabah di mana satu pihak menyediakan modal dan pihak lainnya menyediakan tenaga dan keahlian. Sukuk musyarakah adalah sukuk yang diterbitkan berdasarkan perjanjian atau akad musyarakah di mana dua pihak atau lebih bekerja sama. Sukuk istisna adalah sukuk yang diterbitkan berdasarkan perjanjian atau akad istisna di mana satu pihak menyepakati jual beli dalam rangka pembiayaan suatu proyek atau barang. Sukuk murabahah adalah sukuk yang diterbitkan berdasarkan prinsip jual beli. Sukuk wakalah adalah sukuk yang mempresentasikan suatu proyek atau kegiatan usaha yang dikelola berdasarkan akad wakalah. Sukuk muzara'ah adalah sukuk yang diterbitkan berdasarkan tujuan mendapatkan dana untuk membiayai kegiatan pertanian berdasarkan akad muzara'ah. Sukuk musaqah adalah sukuk yang diterbitkan dengan tujuan menggunakan dana hasil penertiban sukuk untuk melakukan kegiatan irigasi atas tanaman berbuah. Tahukah kalian perbedaan sukuk dan obligasi konvensional? Pertama, aktivitas bisnis penerbit surat berharga. Pada sukuk harus berlandaskan prinsip syariah dalam segala aktivitasnya. Penerbitan sukuk dapat dilakukan juga oleh penerbit non-syariah, asalkan proses penerbitannya disesuaikan dengan prinsip syariah. Sedangkan obligasi konvensional tidak dibatasi. Kedua, sifat instrumen. Pada sukuk, sertifikat bukti kepemilikan atas suatu aset. Sedangkan obligasi konvensional, instrumen pernyataan utang. Ketiga, penghasilan. Pada sukuk, imbalan bagi hasil dan margin. Sedangkan obligasi konvensional, bunga dan capital gain. Keempat, jangka waktu. Pada sukuk, pendek sampai panjang. Sedangkan obligasi konvensional, menengah sampai panjang. Kelima, underlying asset. Pada sukuk perlu, sedangkan obligasi konvensional tidak perlu. Keenam, pihak terkait. Pada sukuk, obligor, SPV, dan investor. Sedangkan obligasi konvensional, trustee obligor atau issuer, dan investor. Ketujuh, investor. Pada sukuk, syariah dan konvensional. Sedangkan obligasi konvensional saja. Kedelapan, penggunaan dana. Pada sukuk harus sesuai syariah, sedangkan obligasi konvensional bebas. Kesembilan, perdagangan di pasar sekunder. Pada sukuk, penjualan atas kepemilikan aset yang menjadi dasar penerbitan. Sedangkan obligasi konvensional mencerminkan penjualan atas surat utang. 10. Biaya administratif. Pada sukuk, biaya administratif sama dengan obligasi konvensional, namun ada tambahan biaya untuk upah dewan syariah. Sedangkan obligasi konvensional, biaya administratif tanpa biaya untuk dewan syariah. 11. Pungutan OJK. Pada sukuk, 0,05% dari nilai emisi atau maksimal 150 juta rupiah. Sedangkan obligasi konvensional 0,05% dari nilai emisi atau maksimal 750 juta rupiah. 12. Dokumentasi. Pada sukuk dibutuhkan dokumentasi tambahan yang memaparkan transaksi pembiayaan syariah. Sedangkan obligasi konvensional relatif lebih ringkas. Apa sajakah yang menjadi hambatan pengembangan sukuk? Yaitu sebagai berikut. Pertama, kurangnya pemahaman masyarakat akan keberadaan sukuk. Kedua, kurangnya partisipasi dan kontribusi lembaga-lembaga keuangan syariah di sektor moneter. Keadaan ini diantaranya disebabkan oleh adanya prudensialis, kurangnya likuiditas dan kreativitas. Ketiga, tidak ada standarisasi fatwa mengenai struktur produk-produk instrumen syariah dari masing-masing negara dan standar AAOIFI. Standar belum digunakan sebagai acuan oleh semua negara yang penduduknya mayoritas muslim. Hal ini berdampak terhadap keengganan suatu negara untuk berinvestasi melalui sukuk di negara lain. Keempat,
manajemen risiko atau pengelolaan risiko, seperti adanya risiko operasional dan risiko tidak kepatuhan pada prinsip syariah. 5. Perbedaan pada proses teknik dan konsep penyaringan atau stock screening instrumen investasi syariah yang berbeda di setiap negara, sehingga menyulitkan untuk menyatukan visi dan misi untuk suatu produk instrumen investasi syariah agar dapat diterima di semua negara. Bagaimana strategi pengembangan sukuk? Di sini akan saya jelaskan. Pertama, melakukan sosialisasi dalam rangka memberi pemahaman kepada masyarakat luas tentang keberadaan sukuk dengan melibatkan banyak pihak, seperti praktisi, pengamat, akademisi, dan ulama di bidang ekonomi Islam. Kedua, melakukan upaya strategis dalam rangka menarik minat investor, terutama yang masih bersikap pragmatis, yaitu mereka yang mempunyai orientasi keuntungan semata. Ketiga, meningkatkan kinerja sukuk agar tidak kalah dengan obligasi konvensional. Keempat, mengantisipasi berbagai risiko yang dapat ditimbulkan akibat dari skim sukuk sebagai sebuah investment tools yang relatif baru. Kelima, pemerintah perlu segera mendorong terbentuknya lembaga SPV milik negara sebagai lembaga pengelola aset yang dapat digunakan sebagai media penerbitan sukuk. Keenam, pemerintah dapat pula memberikan peluang kepada BUMN untuk dapat menawarkan investasi secara langsung, baik melalui penerbitan sukuk maupun project financing secara syariah, atas proyek-proyek infrastruktur yang direncanakan. Ketujuh, dalam hal aspek perpajakan dibutuhkan kebijakan yang jelas dan mendukung, juga insentif yang memadai. Apa sajakah yang termasuk produk sukuk? Produk sukuk di bawah ini adalah produk investasi syariah yang ditawarkan oleh pemerintah kepada individu WNI sebagai instrumen investasi yang aman, mudah terjangkau, dan menguntungkan. Produk sukuk berikut dikelola berdasarkan prinsip syariah, tidak mengandung unsur maisir atau judi, gharar, ketidakjelasan, dan riba atau usuri, serta telah dinyatakan sesuai syariah oleh DSN MUI. Di sini terbagi dua, yaitu sukuk retail dan sukuk tabungan. Pada sukuk retail, tenor 3 tahun dengan investasi minimal 1 juta rupiah. Penerbitan sukuk retail menggunakan akad ijarah, asset to be leased. Dana hasil penerbitan akan digunakan untuk kegiatan investasi berupa pembelian hak manfaat barang milik negara untuk disewakan kepada pemerintah, serta pengadaan proyek untuk disewakan kepada pemerintah. Imbalan berasal dari keuntungan hasil kegiatan investasi tersebut. Sukuk retail dengan seri SR012 memiliki tingkat imbalan tetap sebesar 6,30% Pascal. Sedangkan sukuk tabungan tenor 2 tahun dengan investasi minimal 1 juta rupiah. Penerbitan sukuk tabungan menggunakan akad wakalah. Sukuk tabungan dengan seri ST006 memiliki imbalan mengambang dengan batasan minimal flashing with floor sebesar 6,75% Pascal dan mengacu pada BI 7-day reverse repo rate. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas akhir mata kuliah Lembaga Keuangan Syariah Non-Bank. Semoga dengan adanya video ini dapat menambah wawasan kita semua. Thanks for watching.